Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Jinan. Jadi di sini kami akan membuat tugas mengenai Flutter. Jadi ada tugas Paliki mengenai Flutter dan masing-masing dari anggota kelompok akan membuatnya tampilan masing-masing. Baiklah, mungkin itu saja untuk perkenalannya. Mungkin akan lanjut ke video selanjutnya. Oke, kepada teman saya dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya di sini Bian Amuki akan menjelaskan bagian saya ya, yaitu homepage. Langsung saja. Untuk bagian homepage, kita jelaskan dulu. Gambarnya seperti ini ya, gambarannya jadi di sini ada drawer, ada icon ya, seperti itu, ada input source ya. Kemudian ada banner ya, ada iklan di sini ya, rediff, nah, ya gitulah. Ada kategori, kemudian ya ada gini, ini nggak bisa diklik. Jadi cuma segini aja nih tampilan untuk si homepage-nya. Ini ada juga ada nav button lah ya, button. Nah, kita mulai dari awal. Ke homepage itu di sini saya di sini membuat fungsi-fungsi terlebih dahulu ya. Jadi sini ada on item tab yang digunakan untuk mengatur arah navigasi daripada si nav buttonnya, nav barnya ini ya, dengan cara memberikan selected index ya. Karena kalau di sini kan ngitungnya dari selected index 0 ya, kalau saya letakin di sini 0 yaitu pergi ke si homepage gitu ya, homepage. Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, ini tinggal diinisialisasi aja selected indexnya maunya ke berapa gitu ya. Kalau home di 0 gitu. Oke, selanjutnya ada widget. Widget di sini adalah untuk membuat si kerangka daripada si tampilan Flutternya, tampilan mobilenya itu ya. Seperti biasa ini ada scaffold ya, scaffold. Kemudian background dibungkus dengan background warna putih color ya. Kemudian drawer di sini, ada drawer isinya seperti berikut. Nah, ya begini lah ya. Ada explore, my course, wishlist. Ini juga bisa navigasi nih, beberapa ada yang bisa navigasi kayak my course misalnya, ini sama lah, sama kayak nav button, wishlist gitu. Juga logout gitu ya, out. Nah, setelah di drawer ini isinya ada si gambar ini ya, gambar si circle ini ya, yang dibungkus oleh decoration child ya, volume ya. Kemudian dalamnya terdapat circle avatar ini ya, untuk yang lingkaran itu. Kemudian ada teks learner di bawahnya, lalu ada email, baru ada style-stylenya itu ya. Ini ada style-stylenya nih. Nah, dengan masukin aja nih, kita kasih leading ya untuk memanggil ikonnya, title untuk menampilkan teksnya, lalu ada on tab ya, kalau seandainya pengen dikasih navigasi kayak gini misalnya tab, dan navigator push. Kemudian baru material page root ya, pergi ke halaman si my course page gitu, kita nge-push. Oke, nah, semuanya bersama. Ini juga logout juga sama ya. Lalu di sini ada save area ya, save area. Nah, kenapa pakai single SQL view? Padahal kita belum belajar sebenarnya, cuman ternyata ada overflow. Kemarin saya cek kan ada overflow lah. Ini gimana ini kan, saya cari-cari, ya udahlah saya pakai single SQL view lebih ini untuk apa ya, untuk mengatasi hal tersebut ya, untuk resolve-nya yaitu. Jadi ya secara tidak sengaja jadi belajar juga gitu ya, ada single SQL view kayak gini.
berdasarkan apa yang tadi pelajari juga sih di Android Studio. Jadi cukup ada basic sehingga bisa diekspor lagi lah di platform mobile kayak gitu. Nah, itulah kenapa saya menggunakan single scroll view tadi untuk mengatasi si overflow tadi ya. Nah, itu. Selanjutnya dalam di sini ada ini. Oh ya, ada padding dengan simetrik ya. Jadi kita bisa ngatur secara manual horizontal dan vertikalnya. Lalu kemudian ada ini icon menu ini ya untuk pergi ke memanggil si drawer ini, manggil si open drawer. Nah, oke. Itu juga dengan notification. Nah, selanjutnya bagian sini itu ada input decoration ya. Bukan input decoration, apa text field ya. Text field. Kemudian untuk memberikan stylenya kita kasih input decoration, kemudian kasih in text sensor, graphic icon ya yang di sini ya, graphics. Kemudian ada suffix icon ya. Kasih border biar lebih jelas kelihatannya. Oke. Habis itu kasih padding ya, vertikal 12 kayak gini sini. Kasih margin size box. Nah, sini 12. Lalu container untuk ini bannernya ini ya bikin aja kontainer gitu ya. Kontainer terus dikasih margin untuk horizontalnya. Jadi di sini ada jarak nih 16. Kemudian padding ya, horizontal dan vertikal, lalu warna biru border radius ya agar dia radius ya. Lalu buat dibungkus dalam row-nya itu ada tulisan ini, teks ini, what would you like to learn today ya. Ada button shop now gitu. Nah, tinggal dibungkus dalam satu row ya agar dia bisa baris rapi ini dalam satu baris gitu ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada mirip-mirip lah ya. Ada tinggal dibungkus dengan padding di sini. Untuk button kategori dan all-nya ini. Ya itu. Dibungkus dengan padding. Kalau tadi kan menggunakan kontainer ya, karena kita pengen manggil si background colornya itu ya. Sedangkan di sini cukup dengan padding aja karena kita nggak terlalu butuh background color ya. Padding dulu, dalamnya kasih row ya agar rapi, satu baris gitu ya, satu baris. Kemudian kok bisa dia saling berjauhan kayak gini karena itu pakai main axis alignment space between ya. Jadi dia ngasih jaraknya tuh dari ujung ke ujung gitu ya. Kalau misalnya terdapat dua dua objek ya, dua item gitu dalam satu row, maka dia akan berpisah gitu ya, jaraknya tuh dari ujung ke ujung gitu kan. Nah, selanjutnya, di sini padding. Di sini sama juga, kita nggak pakai background color, jadi kita pakai padding aja. Habis itu kita kasih padding horizontal ya, 16 untuk ngasih jarak seluruhnya ini 16 horizontalnya. Baru kita panggil di sini saya bikin build kategori ya, build kategori dengan parameternya kasih icon ya, kasih icon dari font awesome icons ya, yang dimana saya sudah install sebelumnya di spek Yamal. Oke. Spek Yamal ini font awesome Flutter. Jadi saya bisa manggil dari si font awesome icons ini ya, yang sesuai dengan icon yang saya butuhkan. Nah, kayak gitu. Oke. Terus. Oke. Ya. Nah, ini yang ini sama aja nih sama yang kayak tadi, menggunakan space alignment between juga ya, space between. Baru bawahnya ada si yang div ini, menggunakan size box. Oh enggak ya, kalau yang ini tadi creative business ini yang ini, yang ini ngasih padding ini, tapi mirip-mirip lah ya untuk bahasa sintaksnya. Yang ini sama si yang kebuat for si all ini mirip-mirip, jadi saya kira tadi yang ini jadi mirip-mirip lah ya, kategori si all ini ya, copy paste dulu aja sih kan. Setelah baru kita bikin si size box ini, size box ya, size box. Kita bikin tingginya 300 ya, 300, kemudian kasih padding horizontal 16. Nah, di sini pakai grid nih, grid ini grid ini sebenarnya kan kita belum pelajari, cuman saya mencoba cari tahu gitu kan, bagaimana agar terlihat lebih rapi gitu. Disarankan menggunakan grid. Jadi ya saya di sini menggunakan grid gitu ya,
menyesuaikan dengan keinginan saya lah gitu ya, tampilannya seperti apa gitu. Jadi saya baik penggrid aja lah, ya, ikut yang penting jadi. Oke. Nah, habis itu oke lah ya. Oke. Oh, terus di sini ada never scrollable scroll physics nih. Jadi ini mungkin nih harusnya bisa di scroll nih kayaknya nih. Jadi sepakainya never scrollable scroll physics ya, jadi agar nggak bisa di scroll. Nah, ini untuk ngasih, kalau pakai grid itu ngasih jarak-jaraknya menggunakan cross axis count, main axis spacing, cross axis spacing buat ngasih jarak-jaraknya itu. Kayaknya ini beda kalau ini ya. Jadi bukan pakai si apa tadi, voice size box tadi, enggak. Gitu aja. Terus di sini saya manggil si apa namanya, widget ya, namanya widget build post card ini ya. Kemudian dimasukin parameternya sebagaimana yang diminta, kan ada title, auto, price, batch, gitulah ya. Terus ada button navigation ya. Oh, ini mirip-mirip lah. Ya tipenya fixed agar dia gak kemana-mana ya, gak ngikut gitu. Habis itu warnanya biru ya. Kalau misalnya nggak dipilih warnanya abu-abu. Nah, enaknya Flutter itu menurut saya kayak gitu deh. Kalau Android Studio itu agak bingung deh. Kalau yang ini justru Flutter itu memudahkan lah ya. Dengan adanya ini jadi lebih kelihatannya responsif. Nah, oke, kemudian saya panggil si apa, void ya, void apa nyebutnya tuh, ya function lah ya. Si on item tab ini ya, jadi kalau bisa diklik ya, ya tadi navigasi tadi. Baru dikasih bar itemnya, icon export, visualize, my course, count gitu-gitu ya. Nah, berikut untuk si widget-widgetnya nih ya, si widget build kategori. Nah, yang ini kan ya, build kategori. Nah, ini sebenarnya cuma didesain aja sih biar katanya biar lebih singkat aja sintaknya. Ya, ditutup dengan bikin apa? Bedanya kalau misalnya pakai widgetnya cuma manggil returnnya ya return, terus ada kolom ya. Return panggil misalnya kolom ya. Dalam sebuah kolom tuh ada children ya, children container bungkus ya. Kasih padding 12, kasih box decoration warna putih, kemudian ada border juga, border biar lihat lebih nampak gitu ya buttonnya. Kasih border radius, kasih icon ya. Iconnya ini yang dipanggil dari si ini tadi, si apa, parameter tadi. Nah, si mana tadi, bukan ini ya, parameter tadi lah ya, buat kategori yang tadi dikirim tadi. Oke. Nah, begitu juga dengan ini nih, build course card ini ya. Ini yang ini ini. Nah, ini tadi yang parameter-parameter tadi yang dibutuhkan, yang ini require ya. Saya bebas sih require, boleh ya, require aja lah, require. Kemudian dari parameter tersebut ya diolah gitu. Ya di inilah ya, di input ke dalam sini ya, bikin box decoration ya, untuk bikin si kotak ini. Kemudian dilapis lagi dengan si gambar ini ya kan, menggunakan kolom. Nah, ini juga nih, ini diambil dari si gambar tadi nih, image URL nih. Ya gitu. Jadi terlihat lebih kecil gitu ya, lebih enak lah dipandang gitu. Nah, ya mirip sih sebenarnya, cuma dilapis di ini dia apa, di bungkus kolom. Lalu ada position ya, untuk meletakkan positionnya, letak gambarnya agak top, agak sedikit ke atas atau mau sedikit ke kiri bisa ya. Terus habis itu dikasih padding ya, box decoration ya, dikasih box juga nih. Ya tuh, circular 8. Berarti total keseluruhannya kalau misalnya kita ubah jadi 0, apa yang terjadi ya. Yang ini dia, yang ini ya, memberikan si apa namanya, kotak-kotak si ratingnya itu ya, sini.
uh, Let's control. Okay. Oke, position, padding. Oh, ini mau ngasih bagian bawahnya ini nih. Kalau di bawah kan dari ngasih harga kan. Dan harga. Price. Nah, ini ya price, ngasih harga kan. Price. Children, container, merchant. Nah, di sini ada ya bestseller nih. Bestseller dia kalau kalau ini ya, jadi ini ada kondisi sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia biasanya bestseller maka pakai dia warna kuning. Tapi kalau misalnya bukan pakai hijau, jadi kayak promonya warna hijau jadi gitu. Nah, jadi ya simpelnya kayak gitu aja sih. Di sini saya pakainya function ya, function with cloud card ini ya, bikin card gitu ya. Habis itu ada parameter untuk yang dipanggil ya dari atas tadi. Kemudian ditampilin di sini ya, disubstitusikan gitu ya. Dari mulai bikin card ya, bikin kontainernya ini box container, habis itu bikin tampilan image-nya URL ini ya. Kemudian dalamnya ada row, ada siapa namanya ratingnya ini ya, dan juga icon favoritnya ini ya. Kemudian baru di bawahnya juga dikasih volume lagi, design thinking, text, green, price-nya, dan button-nya dalam satu baris gitu ya. Nah, itu aja sih. Ya. Itu aja. Oke, 3D illustration. 3D illustration. Oh ya, karena di sini ada dua, jadi dia menampilkan dua gitu ya. Banyak pakai, jadi yaitu pakai grid ya biar lebih ini ya, lebih bisa diatur gitu ya, posisinya lebih rapi. Ya gitu. Nah oke ya, kayak gitulah ya penjelasannya ya. Sini, jadi tadi saya di codingan saya ini ada beberapa widget ya, ada buat kategori si menampilkan ini. Simpel aja, tujuannya adalah agar lebih menyederhanakan program aja, jadi lebih sedikit ya, bisa diminimalisirkan lah gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, karena juga saya masih belajar dan masih banyak kesalahan yang perlu saya perbaiki gitu ya. Dan mungkin itu saja. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Buat teman saya, dipersilakan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian saya, yaitu pada halaman login page. Jadi di sini yang pertama itu tentunya terdapat import, terus di bawahnya itu terdapat void main dan app material app debug show check it mode banner false home login page. Nah, ini baik pada bagian ini itu gunanya untuk titik awal pada aplikasi Flutter. Terus fungsi dari run app ini itu untuk menjalankan aplikasi dengan material app yang mana itu digunakan untuk menampilkan halaman dari login page. Oke, terus lanjut, sini terdapat kelas login page, extends stateful widgets,
terus override login page state, create state, login page state. Nah, pada bagian ini itu login page ini halaman login. Di sini menggunakan stateful widgets agar dapat mengelola pada perubahan state, input dan validasi formnya. Terus lanjut. Nah, di sini terdapat form dari login page-nya. Terdapat email dan password. Terus text editing controller itu digunakan untuk mengambil nilai dari inputan. Nah, terus di sini terdapat untuk tools customnya, show to break notification, terus bold context, string, message, color, bg color, terus overlay entry, terus di sini terdapat positionnya itu top 50, right-nya 20, terus dapat child material, terdapat color di dalamnya, terus child notification widgets, message, terus backgroundnya bg color, on close, overlay entry, remove. Nah, fungsi dari kode ini itu untuk menampilkan notifikasi kecil di pojok kanan pada atas layar menggunakan overlay entry. Terus di sini terdapat void login, terdapat kondisinya, function login itu untuk akan melakukan pemeriksaan input form, dan jika sesuai maka akan menampilkan notifikasi berhasil. Jadi di sini kita memasukkan emailnya yaitu user@example.com dengan password yaitu password 123. Jika nanti ketika user login sesuai dengan email dan password yang sudah ada, itu maka akan menampilkan alert atau notifikasi login berhasil dengan warna green, dan sebaliknya jika gagal atau salah menginputkan email atau passwordnya maka akan menampilkan notifikasi email atau password itu salah dengan warna merah. Terus selanjutnya di sini terdapat widget bold kontaknya. Sini tuh codingan untuk interface login, dimana terdapat image di halaman depannya. Ini kita sudah menyimpannya di dalam aset. Terus di sini kita mengatur height-nya dan juga mengatur width-nya. Terus terdapat teks juga pada halaman login yang mana tulisannya itu welcome back. Terus di sini diatur dengan text style-nya, font size-nya, terus color-nya, font weight-nya. Di sini saya menggunakan bold dengan color black. Terus di sini juga ada text login to your account dengan warnanya yaitu gray atau abu-abu. Terus di sini ini untuk formnya, untuk mengatur formnya, untuk email dan juga untuk password. Jadi ketika user tidak menginput salah satunya atau keduanya, maka akan muncul peringatan bahwa email tidak boleh kosong. Nah, seperti ini.
Di sini juga terdapat buttonnya yang dengan tulisan dengan teks login. Terus di sini ini tuh yang untuk registrasi, ini hanya sekedar tampilan saja. Jadi ketika diklik pun tidak masuk ke halaman selanjutnya atau tidak masuk ke halaman registrasi. Jadi tulisan belum punya akun dan daftar ini hanya sekedar tampilan pada halaman login saja. Nah, lanjut di sini terdapat widget customnya. Ditampilkan saat loginnya berhasil atau gagal. Jadi di sini terdapat animasi fade dan memiliki tombol close. Ini ya, menggunakan animation fade animation. Dengan terdapat durasinya 300 milisecond. Terus ini untuk mengatur notification-nya atau mengatur widget notifikasinya yang menggunakan icon check circle outline, terus icons arrow outline. Sini box-nya width dengan lebar 12, terus dapat gesture detector seperti ini. Oke, langsung saja ke tampilannya ya. Ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini image-nya tadi, ini teksnya. Terus di sini kita coba untuk tidak memasukkan email dan password, maka akan menampilkan pesan atau notifikasi email tidak boleh kosong dan password tidak boleh kosong. Jadi kita masukkan jika salah menginputkan. Terdapat notifikasi atau alert pesan seperti tadi. Terus jika sesuai, kita copy paste saja dari sini. Nah, maka akan menampilkan bahwa login berhasil dan akan masuk ke halaman berikutnya yang seharusnya ya. Nah, ini yang tampilan tadi. Jadi tidak hanya sekedar tampilan saja, tidak ada halaman selanjutnya. Baik, di sini saya Putri Nabila akan menjelaskan pada bagian profile page, yang dimana terdapat import.io yang untuk menangani file gambar dari galeri, dan untuk import page image picker untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera. Terus terdapat profile page yang dimana ini adalah halaman profil yang membutuhkan state karena akan ada perubahan data seperti nama, username, dan gambar. Kemudian ada string nama yang menyimpan nama, username, dan
foto profil, dan image picker di sini digunakan untuk mengambil gambar dari galeri. Kode ini berfungsi untuk mengambil foto dengan menggunakan image picker untuk memilih gambar dari galeri dan mengupdate tampilan jika gambar berhasil dipilih. Kemudian di sini ada edit file yang berfungsi untuk mengedit nama atau username yang menampilkan alert, dialog dengan text filet untuk mengedit data. Kemudian simpan, diklik, nilai baru dikembalikan melalui onsave. Kemudian terdapat fungsi tampilan foto profil yaitu dengan widget build profile image, yang dimana jika foto sudah dipilih dengan foto profil, tampilan akan menampilkan gambarnya. Jika belum, ditampilkan circle avatar default dengan icon orang. Kemudian terdapat UI dengan bagian build. Kemudian terdapat kelas infobox extend, yang dimana kode ini memberikan desain kartu info berwarna biru dengan label dan nilainya. Terdapat tombol icon edit square di kanan. Lalu ada kelas oval button flipper yang membuat bentuk setengah oval di bagian bawah header dengan bezier craft. Dan untuk tampilannya di sini. Dan ini jika kita edit, akan berubah. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan, nama saya Atika Suci. Di sini saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Di sini ada info, replay, material draft, plus kode extend, performance, cons, coba, plus support game. Di sini ada override, step, coba, dan started, coba step. Ini merupakan kelas menggunakan stats widget karena kamu ingin menyimpan dan mengubah status seperti kategori yang dipilih atau indeks step bawah. Di sini ada kelas coba, step, extend, test coba, integer select index, nol, dan string select kategori lokal. Ini merupakan mengatur navigasi bawah menggunakan button nav bar. Di sini ada list string kategori, di sini ada list map string dynamic,
Selanjutnya di sini ada Quick Campaign Index menggunakan index. Ini merupakan untuk memilih filter kategori. Di sini ada Play menggunakan snack bar menggunakan bukan konteks. Di sini ada no snack bar. Di sini ada konten menggunakan teks produk ditambahkan ke keranjang. Di sini ada override menggunakan with get build menggunakan with content. Di sini ada red full. Di sini ada background color. Ini ada background color putih menggunakan teks konteks my favorite style dan teks stylenya menggunakan color hitam. Selanjutnya di sini ada body column menggunakan menampilkan tab horizontal dengan kategori. Selanjutnya di sini ada chart menggunakan color orange. Di sini ada image menggunakan menambahkan foto. Di sini ada plotting card button, ini menggunakan activation button menggunakan back color orange dengan sini ada checkpoints menggunakan icon shopping bag. Di sini ada button navbar. Button navbar menggunakan navigasi bawah yang memungkinkan pengguna berpindah antara halaman. Selanjutnya di sini ada button navigation. Ini merupakan memberikan pesan produk atau ditambahkan ke keranjang saat tombol ditekan. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk bagian saya itu ada di bagian My Course. Jadi fungsi dari tampilan My Course ini itu untuk menampilkan dari kursus yang tersedia pada halaman. Oke, di sini untuk tampilannya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ini merupakan tampilan dari My Course. Nah, terdapat ada 8 kursus yang tersedia di sini. Ini tentu saja saya input secara manual di dalam kode, bukan di database gitu. Nah, untuk gambar ini menggunakan link. Untuk rating ini juga untuk logo rating ini menggunakan material. Terus untuk yang 4,8 ini merupakan ini saja sih dari kodenya saja. Terus di sini judul, terus di sini untuk badge, harga, dan ini best seller itu ini badge-nya, sorry. Nah, oke. Mungkin apa lagi? Nah, ketika kita klik show list, dia akan minimize. Nah, sedangkan ketika kita klik CL, dia akan menampilkan semuanya, semua dari My Course. Itu saja sih, sederhana. Untuk tampilannya kurang lebih hampir sama dengan tampilan form. Tetapi di sini saya menambahkan dari fungsi CL dan showless. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tampilannya. Akan saya lanjutkan ke bagian kode. Oke, saya akan menjelaskan untuk kodenya. Jadi untuk kode ini itu menggunakan importnya, menggunakan 2 import di sini, yaitu import tugas dari homepage ini untuk menghubungkan halaman saya dengan halaman si homepage ini atau halaman utama, yaitu Afgan. Sebenarnya akan ada package lagi untuk ini masih belum lengkap ya, karena di sini kami buatnya masing-masing. Ini nanti akan ada directory lagi, yaitu misalkan ada tugas terus shop down gitu kan, atau lain-lain lah, kan masih ada yang banyak yang lain masih belum ditampilkan.
Nah, terus di sini untuk fungsi dari footer material builder. Nah, ini fungsinya itu untuk mengambil material. Misalnya tadi kan ada logo dari rating. Nah, itu diambilnya dari material Dart. Oke, mungkin itu saja. Saya jelaskan lagi untuk yang berikutnya, yaitu ada di kelas mycourse.stat. Nah, ini fungsinya itu adalah untuk saat pengguna mengklik CL, dia akan menampilkan lebih banyak dari course, Nah, ketika mengklik show list, dia akan mengurangi kursus lagi. Nah, di sini untuk dibatasinya itu hanya 2 course saja. Nah, untuk fungsi dari ini will show all course false, ini untuk mengatur apakah semua kursus akan ditampilkan atau hanya 2 pertama. Nah, ini saya atur ke false, jadi hanya ditampilkan 2 saja. Oke, lanjut. Di sini ada final list string list map string. Nah, di sini fungsinya itu untuk menampilkan dari daftar kursus yang ada. Di sini saya input secara manual, yaitu yang pertama ada judul, terus author, price, rating, batch, sama gambar. Di sini saya input secara manual ada 8 dari kursus. Nah, ini untuk tampilan dari masing-masing course-nya. Di sini kan ada 8 ya, seperti yang ada di tampilan. Yang pertama ini. Nah, ini sampai 8 ya. Jadi untuk yang berbeda itu cuma dari foto dan juga judul. Nah, ini berbeda semua sih. Cuma yang samanya itu di foto 78 ini sama. Terus yang foto 1-6 ini juga sama. Seperti dalam tampilan. Oke. Lanjut, di sini ada widget will context dan juga konteks. Final display course, show all course, tanda tanya course, terus course text to, tag to, dan juga tulis. Jadi untuk fungsi ini untuk menampilkan dari show all dan juga show list-nya, CL dan juga show list. Nah, ketika untuk ingin menampilkan dari 2 saja, tag 2 ini, nah itu dia akan merubah untuk tampilan dari judul dari my course. Maksudnya, ketika ingin tampilan defaultnya itu adalah 2 saja, mengambil 2 saja. Nah, ketika 2 ini dia akan menampilkan teks tadi, teks CL. Nah, ketika ini setelah diklik dia akan change gitu. Nah, dia akan menampilkan seluruh dari course-nya. Nah, ketika seluruh course tertampilkan, maka show list itu akan diganti. Maksudnya CL itu akan diganti ke show list. Lanjut, di sini akan lanjut ke material. Jadi di sini saya menggunakan single scroll view yang beda dari yang lainnya, karena di sini saya untuk halaman saya itu ingin menggunakan scroll. Jadi dibutuhkan untuk single scroll view. Nah, oke, lanjut. Di sini ada child column, ini untuk mengatur kolom dari untuk mengatur dari kolom view-nya. Sini ada build header dan build search field. Sini boxnya diatur height-nya 12, terus build banner-nya 8. Nah, untuk build my course header ini menggunakan grid view builder. Nah, ini child aspect ratio-nya itu 1:2 untuk ini untuk menampilkan grid my course-nya, untuk mengatur jarak-jaraknya. Ini grid view ini untuk menampilkan dari program dari untuk mengatur halaman my course. Oke, lanjut. Di sini ada final course display course index. Terus di sini yang ditampilkan yaitu adalah title, author, price, rating, batch, sama image URL. Ini kan ini tinggal dipencet saja, karena sebelumnya sudah dimasukkan untuk data-datanya, yaitu yang sebelah sini ya. Ini untuk button navigasi bar. Nah, ini dipanggil lagi ya. Nanti untuk program yang ini itu ada di bawah. Terus widget build my course header ini untuk menampilkan dari judul dari my course-nya. Contohnya seperti ini. Nah, ini my course dan juga show list dan CL. Nah, ini untuk programnya. Jadi untuk my course ini menggunakan font size 14, terus diboldkan, sama halnya dengan show all courses ini dipanggil lagi. Nah, dia akan menampilkan show list dan juga CL. Ini cuma font size saja untuk CSS-nya atau desainnya. Lanjut, di sini ada build drawer. Nah, ini yang untuk menampilkan yang sisi kiri itu ya, sisi kiri dari halaman website, halaman aplikasi. Nah, yang ini ada ini ada logo yang pertama, terus yang kedua ada header dan juga Gmail,
Nah, ini untuk program-programnya itu menggunakan circle avatar, itu untuk mengatur agar logonya bulat atau avatarnya bulat. Nah, di radius ini cuy yang mengaturnya. Terus size boxnya itu diatur 8. Oke, lanjut. Di sini ada teks menampilkan judul, itu high learner. Ini sederhana saja. Terus di sini teks untuk menampilkan Gmailnya. Ini ya contoh lah. Oke, di sini ada menampilkan list style. Ini untuk menampilkan dari menu-menu yang ada di sisi bar sebelah kiri. Yaitu ada menu home. Ini bisa diklik ya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada import. Yang di import itu cuma satu doang. Karena kan masing-masing gitu kan. Dan untuk hubungannya itu di-upgrade nanti. Nah ini untuk menampilkan halaman lainnya. Ketika halaman lain sudah ada, ini tinggal di copy saja on tab-nya. Oke, lanjut. Di sini ada build header. Ini untuk menampilkan dari headernya. Nah, space between, terus ada on tab ini, step for key, ada war. Oke, lanjut. Di sini ada build search field. Ini untuk menampilkan field ya, field searching yang ini. Nah, ini ada info decoration. Ketika diklik dia akan kayak seperti menginput seperti itu. Terus di sini hint text untuk menampilkan tampilan. Nah, search. Terus ini ada menampilkan logo. Lanjut di border radius. Nah, ini untuk di yang sudut sebelah kiri kanan, bawah kanan, lain sudut lah. Terus border size ini untuk mengatur bordernya, size bordernya. Terus di sini ada inset symmetry vertical 12 untuk mengatur dari panjang dari maksudnya lebar dari kolom. Oke, lanjut di sini. Oke, widget build banner. Jadi di sini untuk yang shop itu ya. Nah, ini yang biru ini. Ini kalau nggak salah sudah dijelaskan oleh Ben juga. Oke, kita next saja. Nah, oke. Nah, yang terakhir itu ada widget build button lock bar. Nah, untuk ini itu saya cuma menampilkan fungsi dari home saja ya. Jadi yang berfungsi dari tombol-tombol itu cuma home. Tapi ya ketika sudah ada yang lainnya itu tinggal di copy saja dari konten ini sampai sini. Nah, yang diganti itu adalah index dan juga ini homepage-nya. Tinggal diganti dengan nama dari importnya dan juga indeks yang berapa gitu kan. Indeks dari item ini menunjukkan indeks ke-0 yaitu home. Baik, saya Kemal Faisal. Di sini saya menjelaskan pada bagian detail. Jadi pada bagian saya ini memiliki yang pertama itu thumbnail dari videonya, tapi tidak bisa diklik, hanya sebagai gambar saja. Kemudian ada dari judul course-nya, ini detail dari course-nya. Kemudian ada daftar materi yang bisa diklik untuk melihat tampilan atau isi di dalamnya. Lanjut, di bawah dari daftar materi ini ada kelas populer lainnya, ini yang bisa di scroll. Oke, masuk ke dalam kodenya. Yang pertama kali saya buat itu pastinya saya menggunakan save area untuk supaya bar saya ini tidak dihitung ya, maksudnya dihitung. Jadi anggap mulanya itu setelah dari namanya pakai save area. Kemudian single chest of view, jadi dia bisa di scroll, kegunaannya untuk bisa di scroll. Kemudian padding ya, lihat pada bagian kiri dan kanannya ini. Pada bagian kiri dan kanannya itu memiliki sebuah padding. Saya memberikan padding simetris ya, ini horizontal ya, maka dia sumbu X dengan jaraknya itu 16, jaraknya 16, kiri kanannya ini 16. Lanjut di sini kolom ya, karena saya mau dia itu satu kolom. Kolom aja. Kemudian di dalamnya ada children ya,
Kemudian di dalam kolom ini saya juga atur cross axis alignment-nya ya, yaitu alignment-nya itu star ya, atau sebelah kiri. Dia akan di sebelah kiri. Jika tidak saya aktifkan atau saya tidak tuliskan cross axis alignment star-nya, maka dia akan ke tengah. Contohnya seperti daftar materi ini. Daftar materi ini dia akan ke tengah, tidak ke sebelah kiri. Kemudian ada size box ini untuk untuk memberikan jarak pada atasnya ini sebanyak 8 tingginya. Lanjut ada clip air rect ya. Ini membuat dia rounded. Nah, gambar ini untuk rounded. Ini untuk bagian gambar ya. Bagian ini jadi rounded. Kemudian di sini saya menggunakan border radius ya. Ada border radius 20 untuk radius dari kebulatannya. Lalu saya menggunakan aspek rasio dengan perbandingan 4:2, jadi dia lebih panjang saja dan tingginya itu lebih pendek. Saya menggunakan stub. Jadi kenapa saya menggunakan stub? Dikarenakan gambar dari Laravelnya itu, gambar thumbnailnya itu bawaannya putih. Cek ya, thumbnailnya itu putih. Untuk membuat dia hitam, maka saya harus timpa dia dengan gambar warna hitam ya. Di sini container, kemudian width-nya infinity. Maksud infinity itu dia menyesuaikan dengan sesuai dengan layar HP kita. Infinity, kemudian warnanya itu hitam dengan opacity-nya itu sebanyak 0,5. Opacity-nya itu 0,5. Kemudian tombol play ini untuk dia membuat cara cepat ke tengah itu menggunakan center langsung, menggunakan widget center. Ini kenapa bisa double ya? Harus sebenarnya satu aja bisa ini double sebenarnya. Double ini satu aja cukup. Kemudian ada container di dalamnya itu untuk membuat rounded kita menggunakan box decoration. Shape-nya itu pakai circle, kemudian colornya itu buat 24, jadi ya itu ada opacity-nya. Kemudian paddingnya itu 8 ya, jadi bulatkan itu kita buat, kemudian paddingnya 8 atas bawah kiri kanan. Kemudian kita menambahkan sebuah icon ya. Di sini saya menggunakan icon bawaan dari atau outliner dengan warna putih, size-nya 28. Oke, kita beralih ke judul itu. Sebelum ke judul itu ada spacing ya, ada jarak. Saya menggunakan size box dengan height ke 8. Pada judul ini saya menggunakan widget dari text dengan stylenya itu, color warnanya itu bukan black ya, blacknya itu tidak benar-benar hitam, jadi dia itu ada opacity-nya itu ya 21, jadi dia tidak benar-benar hitam. Oke. Kemudian font weight-nya itu 8 ya, 800, dengan font size-nya itu dia 24. Antara judul dengan deskripsi dia memiliki spacing atau jarak. Jadi saya menggunakan kembali size box dengan height-nya itu ketinggian 8. Tulisan coba saya upload. Ini tulisannya, kemudian text style-nya itu dengan color ya. Di sini saya menggunakan RGB ya. Jadi ada alpha-nya, tapi saya tidak ada opacity-nya. Saya tidak bawakan opacity, jadi 255 dengan warnanya itu 1995, warna grey dan kehitaman. Font size-nya itu 14. Judul dengan judul daftar materi ini dengan penjelasan, masih ada
spacingnya 8. Lanjut daftar materi ini ya, saya melakukan styling. Font backnya menggunakan bold, kemudian font size nya itu 18. Font size nya lebih besar dari normalnya. Kemudian text line ini start. Lanjut expansion style. Jadi kalau di website itu namanya accordion, tapi kalau di Flutter namanya expansion style. Expansion style saya melakukan di sini titelnya ya. Ada saya menggunakan fitur dari teks, filament untuk membuat bla 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 bla, dengan sedikit styling untuk font size-nya 14. Kemudian ketika diklik akan ada warna cyan dengan shade 100. Di dalamnya itu ada satu buah isi ya, yang saya bungkus ini row, yang saya bungkus row. Kalau isinya itu lebih dari 2, kita bisa bikin ke kolom dulu, baru row. Kolom yang row ya dibungkuskan kolom gitu ya. Dalam row ini pertama isi ada circle avatar ya, untuk buat ini cara cepatnya ya, daripada kita membuat seperti yang di atas ini yang harus memanggil kontainer, lalu kita harus setting paddingnya, kemudian mengambil iconnya. Cara cepatnya itu pakai menggunakan circle avatar dengan radius 14, warnanya itu teal, hijau muda. Kemudian di dalamnya itu ya menggunakan widget icon, menggunakan icon yang disediakan oleh Flutternya langsung dengan warna putih. Spacing antara logo dengan nama videonya dengan widthnya itu 12. Jika di atas saya menggunakan height, maka di bawah ini size boxnya saya menggunakan width. Kemudian expanded dengan text, expanded itu yang berisikan teks ya, widget teks, dengan saya mau custom sedikit dengan weight dari fontnya itu 600, kemudian font size nya itu 12, lebih kecil dari normalnya. Kemudian ada icon, kembali lagi saya menggunakan icon yang disediakan dari Flutter, icon slope dengan size 14. Ada jarak bit antara icon dengan waktunya 6, sebanyak 6. Lanjut ada teks dengan sedikit styling, font size nya 10, kemudian warnanya itu 54, jadi dia tidak full hitam banget. Beralih ke kelas populer lainnya ya. Antara expansion style dengan judul kelas populer lainnya itu pasti memiliki spacing menggunakan size box 12. Untuk kelasnya itu menggunakan teks dengan stylenya weight-nya bold, kemudian size-nya 18. Pada size box, ini listnya ya. Jadi saya menggunakan size box. Jadi untuk height-nya itu tetap, height-nya itu 360. Kemudian di dalam size box-nya itu saya menggunakan list view builder. Jadi dia itu membuat seperti perulangan dari 3 ya, itemnya itu 3. Ini untuk konteksnya ya, buildernya. Dia bisa di scroll directionnya itu horizontal ya, bisa di scroll horizontal. Dan item 3 ini return on course card ya, ini didapatkan dari kelas yang setelah saya buat. Kita bedah lagi. Di sini ada container dengan width-nya ya. Kita bicara satu ini ya, bicara satu part ini ya, tidak yang lainnya.
satu card itu memiliki width sebanyak 240, kemudian marginnya itu jadi dia itu hanya memiliki margin kiri ya, on the right 12. Kemudian kita lakukan dekorasi sedikit. Dia ada border radius di ujungnya, itu ada border radius, 12. Kemudian warna dari itu putih, ada box shadow juga di sini. Box shadow ini warnanya this box shadow, dia warna hitam black 12, dia lebih transparan, hitam yang transparan benar. Kemudian dia blur ya, radiusnya blur 4, lalu ada offset 22, TX DY-nya 22. Lanjut ke dalam isinya, ke childnya ya. Di sini saya lakukan cross axis alignment-nya itu saya ke startnya, jadi dia ke arah kiri biar dia tidak ke tengah. Kemudian di dalamnya children, karena dia kolom, dia jadi berupa array, itu list. Kemudian creepy egg untuk rounded gambarnya, ini saya panggil dari gambar yang saya sudah atur, saya atur. Lanjut dengan width-nya itu infinity atau sesuai dengan kontennya ya. Di sini width-nya sudah kita 240, maka gambarnya akan mengikuti dari parent-nya itu ya, karena ini 240. Kemudian kita atur height-nya itu 120 dan fit-nya itu box dan cover. Kemudian ada padding ya di sini. Dari gambar ada padding, jadi card itu di gambar itu ada padding dengan padding all 12 ya, atas kiri bawah, ke atas kiri kanan bawah itu 12. Di dalam padding itu ada kolom pertama ya, kita setting axis alignment-nya jadi start. Kemudian teks ini untuk dari namanya, stylenya warna grey untuk penamaan teksnya dengan size-nya 12. Kemudian ada spacing dari nama pembuat dengan materinya, judul materinya 4. Kemudian teks ya untuk nama materinya, dengan stylenya itu dia weight-nya bold, kemudian size-nya 14 dengan height-nya itu 1,3. Lanjut untuk detailnya ya, di sini beginner 3 jam, siswa modulnya itu saya menggunakan raw cara mencapainya ya. Kemudian untuk beginner itu menggunakan icon bar chart dengan size 14 warna grey. Lanjut ada teks beginner dengan sedikit style dari font size-nya 12. Kemudian untuk waktunya ya, menggunakan icon access time dengan size 14 dengan color grey. Lanjut teksnya itu font size-nya 12. Lanjut yang bawahnya grup ya, icon grup dengan size 14 warna grey. Lanjut teksnya dengan font 12, menu book, icon book size 14 sama ya seperti sebelumnya. Teksnya pun sama, cuman berbeda tulisannya aja. Kemudian ada gap atau spasi 8 ya ketinggiannya. Di untuk ratingnya pro, kemudian iconnya itu bintang star dengan warna orange, size nya 12. Kemudian teks size nya 12. Lanjut ke beli atau sewa ya, double infinity, width-nya sesuaikan dengan parent card-nya 240. Kemudian yaitu border radius vertikal ya, jadi hanya vertikal aja, atas bawah saja yang radiusnya. Ada border lengkung sirkular ya, di sini radius sirkular 12. Lanjut di sini
mau menambahkan padding dengan edge insert symmetric, horizontal, sumbu X kiri kanannya itu 12, sumbu Y nya itu atas bawahnya 8. Lanjut ke kolom, kita ambil widget childnya dengan kita isi dengan widget kolom. Oke, setting cross axis alignmentnya start, ini filenya beli, teksnya beli dengan stylenya size-nya 13, width-nya bold ya, font width bold, lalu ada jarak ya 4 ya, teksnya sama bla 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 bla, stylenya itu ya font size dia 13. Mungkin itu penjelasan saya mengenai detail my education ya.